Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, sebelum mulai kami harus merapikan tempat duduk kalian. Yang di belakang maju. Rapikan tempat duduknya. Sudah? Sudah. Lalu buku kalian rapikan yang berantakan di atas meja, taruh di pinggir. Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya bisa masuk ke kalian. Amin. Ikutin Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Robitu billahi robba. Rabitu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil muhammadi walidiya wa rasulah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin absen kalian yang tidak masuk siapa dan yang masuk siapa. Syifa, Hadir. kalau masuk bilang hadiro ya, kalau tidak masuk bilang Ibu. Naho, Hadir. Dewi, Hadir. Novi, Hadir. Syadef, Hadir. Dina, hadir. Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini masuk semua ya, anak-anak. Ya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin memberitahu tentang cerita. Ada seorang laki-laki ingin pergi ke suatu tempat, yaitu dia pergi ke rumah neneknya. Setelah dia pergi ke rumah neneknya, ternyata dia mendengar suara azan. Dia harus melakukan sholat 5 waktu. Iya betul. Tetapi pada suatu hari si Ahmad pergi ke rumah neneknya dan di situ tidak ada air. Ahmad bingung mencari air itu. Dan ada Ahmad pergi dan pergi. Dia mencari dan tetap tidak ada air dimanapun. Dan akhirnya Ahmad harus melakukan, siapa yang tahu? Ya, Nahal? Tayamum. Betul. Jadi hari ini kita belajar tentang tata Tayamum. cara bertayamum. Pintar. Apa sih tata cara tayamum? Kita mulai ya. Tata cara tayamum yang pertama yaitu kita harus membaca bismillah dan niat. Membaca bismillah dan niat seperti ini. Ikutin Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kurang semangat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu Tayamuma liitibahati Solati Fardo lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sekali lagi niatnya. Nawaitu Tayamuma liitibahati Solati Fardo lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitu Tayamuma liistibahati Solati Fardo lillahi ta'ala. Artinya yaitu sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu Untuk melakukan salat fardu karena Allah
Karena Allah Itu Ta'ala. niat yang pertama. Dan adapun tata cara tayamum yang kedua, itu menepukan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan satu kali tepukan atau isapan. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya misalkan ini misalkan bedak ya anak-anak. Bedak ini contohnya debu. Misalkan ini debu, kalian tempelkan kedua telapak tangan kalian ke permukaan bumi, yaitu ke debu yang sudah ada. Setelah ditempelkan, kalian tiup. Setelah tiup, kalian usapkan ke bagian wajah kalian seperti ini. Set gitu. Itu yang kedua. Meniup kedua telapak tangan kan tadi sudah. Adapun tata cara yang ketiga yaitu meletakkan kembali debu kepada telapak tangan. Kalian boleh meletakkan kembali, boleh di tembok, letakkan kembali boleh. Habis itu kita basuh kembali debu itu kepada siku kita. Yang pertama dimulai dengan siku yang sebelah kanan, putar sampai siku ke sebelah kiri. Jangan sampai lepas ya, hingga selesai. Dan tata cara yang terakhir yaitu kita harus tertib dan membaca doa setelah berwudu. Doanya seperti apa anak-anak? Ikutin ibu ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. minal mutatahhirin. Ulangi ya, doa setelah berwudu seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahdahu la syarika wa lahu asyhadu anna Muhammadu wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasulullah. abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabina minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. minal mutatahhirin. Baik, pintar semuanya. Yang artinya aku bersaksi tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Baik, mungkin sebelum ibu tanya, pelajaran kita kan sudah sampai hari ini sudah mempelajari tentang tata cara tayamum. Yang tayamum itu mengacu pada tindakan mensucikan diri, yaitu tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Jadi tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau dinamakan dengan mandi wajib. Seperti itu anak-anak. Baik, sebelum ibu mengakhiri pelajaran ini, ibu mau tanya salah satu dari kalian. Siapa yang bisa menjawab niat tayamum? Baik, Nahal tolong jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nawaitu tayamum li istibahati fardulillahi ta'ala. Bisa. Itu niat tayamum. Ini untuk Nahal. Ibu kasih permen. Baik. Siapa yang bisa menjawab tata cara tayamum yang kedua dan yang ketiga? Saya. Baik. Baik. Jadi Dewi, tadi Ibu memberi pertanyaan kepada kamu untuk tata cara tayamum yang kedua seperti apa? Jadi yang pertama itu kita tempelin dulu ke debunya, Betul. habis ditiup langsung dibasuh ke muka. Ya, coba kasih tahu Dengan cara teman-temannya. begini. Betul. Nah, setelah itu kita tempelkan lagi ke debu, lalu ditiup lagi, lalu dibasuhkan ke tangan. Dari tangan mana? Tangan kanan,
sampai siku. Sampai siku, lalu ke tangan kiri Tidak boleh sampai lepas. siku dan tidak boleh lepas. Iya betul. Baik, boleh duduk Dewi. Terima kasih. Dan adapun siapa yang bisa jawab lagi pertanyaan ibu yang terakhir, yaitu membaca doa setelah berwudu. Pertanyaan yang terakhir yaitu Nahal, katanya mau jawab. Yuk, coba gimana doa setelah berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya apa coba? Aku bersaksi bahwasannya tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Betul, pintar. Terima kasih Nahal. Sama Ibu. Baik, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Saya. Iya, kamu mau nanya apa, Tania? Ini Bu, kalau misalnya kita lagi berpergian, nah itu kan nggak ada tembok. Iya. Nah itu gimana caranya kita bertayamumnya Bu? Bertayamum itu boleh di mana saja, bukan sama halnya dengan kalian harus bertayamum di tembok saja. Tidak, tapi kalian boleh bertayamum seperti di meja, seperti di benda-benda yang ada di sekitar kalian. Namun debunya itu harus suci, seperti itu. Ada yang bertanya kembali? Tidak ada ya? Baik, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, jadi tayamum itu adalah mensucikan diri kita dengan debu jika tidak menggunakan dengan air. Jadi bertayamum itu dengan debu atau pasir. Bisa, kita harus melakukan tayamumnya sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Jadi tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci pada saat-saat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi, dan dengan syarat dan rukunan yang sangat tertentu. Dan bertayamum dilarang dengan tanah atau lumpur, bernajis atau berbingkah, pasir halus, pecah batu halus boleh dijadikan alat melakukan untuk tayamum. Jadi kalian tuh bisa menggunakan ubin, tembok itu untuk bertayamum di situ, atau dengan kalau nggak ada debu kalian bisa gunakan pasir gitu ya. Ya Bu. Terus menghilangkan hadas itu sebagai pengganti wudhu itu bertayamum dikarenakan ada sebab-sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayamum selagi dirinya dan keadaannya masih memungkinkan menemukan air. Jadi kamu tuh nggak boleh bertayamum kalau kamu dan itu tidak ada air, itu baru kamu boleh bertayamum. Tapi kalau kamu melihat tidak ada air di suatu tempat nih, di satu tempat tiba-tiba tidak ada air, kamu belum nyari lagi ke tempat-tempat yang lain, belum kamu cek, itu nggak boleh. Kamu harus cek dulu ke tempat-tempat yang lain, benar-benar nih tidak ada air di sini, di sana, dan dimanapun itu, baru kalian boleh bertayamum. Seperti dan tayamum dianggap batal jika kalian menemukan air. Jadi waktu kalian udah bertayamum dengan debu, tiba-tiba kalian udah nemu nih air keluar, udah ada, wah kalian itu tayamumnya batal. Jadi kalian harus melakukan berwudu seperti itu. Dan misalkan juga contohnya seperti ada orang yang sakit keras, dia tidak bisa. Jadi jika kalian punya penyakit keras, namun penyakitnya itu tidak boleh kena sama air, itu kalian boleh bertayamum, berwudunya dengan bertayamum boleh. Kalau penyakitnya itu keras ya. Tapi kalau emang penyakitnya sudah sembuh, kalian harus melakukan berwudu seperti itu. Baik, mungkin sekian pelajaran hari ini yang ibu sampaikan kepada kalian. Semoga ilmunya bermanfaat, amin, dan bisa kalian pelajari di rumah kembali. Dan besok ibu tanya, semoga kalian masih ingat ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita menutup
mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sudah berdoa juga ya, sudah berdoa pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.